Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faras Katsuri dari Ilmu Hukum C, NIM 11830500100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum keluarga dan waris BW sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum keluarga dan waris BW. Pertama, di sini ada pengertian hukum keluarga. Menurut Subekti, hukum keluarga adalah yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, itu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri dan hubungan antara kedua orang tua, anak, dan perwalian dan kuratel. Definisi hukum perkawinan menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Menurut KUH Perdata atau BW, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Menurut UU Nomor 1 Tahun 74, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada asas hukum perkawinan menurut BW, itu asas monogami pasal 27 BW, asas konsensual menurut pasal 28, asas tak proporsional pasal 109, dan asas persatuan. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, asas monogami dan dari pasal 3, ada asas konsensual dari pasal 6, dan ada asas proporsional. Syarat-syarat perkawinan menurut BW ada material mutlak, material relatif, dan formal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam PowerPoint saya. Di sini ada syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada syarat intern seperti persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua, dan habis masa iddah, dan ada syarat ekstern, yaitu mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, rujuk, mengadakan pengumuman yang ditangani oleh pegawai pencatat. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang akibat yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya. Menurut pasal 830, harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Di sini ada cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu secara ab intesто atau ahli waris menurut undang-undang. Yang kedua ada secara testamentaire atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Ada asas-asas hukum waris di sini, itu ada asas saisin berdasarkan pasal 1833, ada asas algemente titel, asas hereditatis petitio, asas lagi mati porti atau hak mutlak. Orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal 838. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh waris. Yang kedua ada orang yang dengan keputusan hakim pernah dipermasalahkan memfitnah si pewaris berupa fitnah dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk mencabut surat wasiatnya. Orang yang telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dari pewaris. Di sini waris itu terbagi menjadi dua, ada waris langsung dan waris pengganti. Waris langsung itu orang yang mewarisi dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri. Waris pengganti adalah mewaris untuk orang yang apabila ahli waris langsung meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Di sini ada 4 golongan dalam penggolongan ahli waris. Yang pertama ada golongan 1, suami istri yang hidup bersama dan anak keturunannya. Yang kedua ada orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, sesudah bapak dan ibu. Yang terakhir ada golongan keempat, yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dan dari kakek dan nenek berserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Di sini ada contoh soal mengenai hukum waris golongan 1, yaitu ada nih. Di sini ada garis keturunannya, itu A sebagai bapak telah meninggal, dan P mempunyai seorang anak. Lalu pada tahun 2008 A meninggal, pada tahun 2011 P menikah lagi dengan C dan mempunyai seorang anak. Pada tahun 2015 P meninggal dengan meninggalkan 1 orang istri C dan 2 orang anak D dan E. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Bagian waris adalah C 1/4 bagian dari bagian C, diberi sisa dari bagian
C ini akan diberikan kepada D dan E yaitu sebesar 1 dikurang 1/4 yaitu 3/4 bagian. Bagian sisa ini 3/4 akan dibagikan secara rata kepala demi kepala pada D dan E. Hal ini sesuai dengan pasal 852 bagian A. Jadi waris bagian yang didapat oleh D dan E itu 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8 E, dan E juga 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8. Contoh soal golongan 1 yang kedua, ada X meninggal dunia dengan meninggalkan harta 50 juta dan ahli waris M atau istri C dan E sebagai anak, sedangkan E sudah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak yaitu F dan G atau cucu. Harta peninggalan sebesar 50 juta. Berapa bagian masing-masing dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya merupakan pasal 852. Pembagian warisnya itu M mendapatkan 1/4 bagian dikali 50 juta sama dengan 12,5 juta. C mendapatkan 1/4 bagian kali 50 juta dan D juga mendapatkan 1/4 bagian dikali 50 juta sama dengan 12,5 juta. E karena sudah meninggal maka tidak mendapatkan warisan. F 1/4 kali 1/2 bagi 1/8 bagian kali 50 sama dengan 6,25 juta. G pun sama mendapatkan bagian yang sama dengan F karena merupakan anak tiri gitu. Yang kedua ada golongan contoh soal dari golongan kedua, yaitu yang pertama ada P meninggal dunia dengan meninggalkan harta 300 juta dan ahli waris A ibunya serta C dan E, C, D dan E saudaranya. Berapa bagian masing-masing dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya merupakan pasal 854 ayat B. Dan pembagian warisannya itu A 1/4 bagian dikali 300 juta sama dengan 75 juta. C, D dan E akan mendapat bagian sisa dari A yaitu C, D dan E sama dengan 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 bagian, maka C, D dan E mendapatkan bagian 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12 bagian dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Jadi A mendapatkan 75 juta dan C, D dan E mendapatkan bagian masing-masing per kepala 75 juta. Yang kedua ada contoh soal dari golongan 2 juga, yaitu P meninggalkan satu saudara kandung, E satu saudara seayah, D dan satu saudara seibu, F. Berapakah bagian ahli waris masing-masing? Pertama, dalam membagi harta warisan menjadi 2 bagian sama besar untuk garis ayah dan garis ibu, yaitu garis ayah setengah, bagian dari garis ibu setengah. Karena harta warisan tidak perlu diberikan kepada orang tua pewaris yang keduanya sudah meninggal, maka seluruh harta warisan akan diberikan kepada saudara-saudaranya sesuai dengan bagiannya. Bagian garis ayah sebesar seperempat bagian setengah bagian akan dibagikan secara rata, yaitu D setengah dikali setengah sama dengan 1/4 bagian garis ibu dibagi besar setengah bagian akan dibagikan secara rata, yaitu S setengah kali setengah 1/4 bagian D juga merupakan setengah bagi kali 1/4, maka bagian total masing-masing adalah 1/4 garis ayah dan 1/4 garis ibu 2/4 atau segitu. Yang ketiga ada golongan contoh soal dari golongan 3, yaitu contoh soal pertama P meninggalkan kakek dan nenek A dan B dan garis ayah dari kakek nenek C dan D. Dari garis ibu, berapa bagian masing-masing ahli waris? Pembagiannya sebagai berikut nih. Harta warisan harus dibagi lebih dahulu sama rata untuk bagian dari garis ayah dan garis ibu, sehingga masing-masing garis akan mendapatkan setengah bagian kakek, nenek dan dari garis ayah A dan B, maka mendapatkan bagian yang sama dari garis ibu. C dan D akan mendapatkan bagian yang sama sepertengah bagian yang tersedia, maka A sama dengan setengah kali setengah sama dengan seperempat bagian B sama dengan setengah kali setengah sama seperempat bagian D setengah kali setengah sama dengan seperempat bagian gitu. Untuk contoh soal golongan 3 yang kedua ada di sini P meninggal dunia dengan meninggalkan harta 200 juta dan ahli waris C dan D kakek dan nenek dari garis ayah dan F atau nenek dari garis ibu. Beberapa bagian masing-masing dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya merupakan pasal 853. Pembagiannya pertama, harta waris dibagi setengah untuk garis ayah dan garis ibu. Garis ayah yaitu ada C dan D mendapatkan setengah kali setengah sama dengan seperempat bagian dikali 200 juta. 50 juta D juga sama mendapatkan seperempat bagian dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Garis ibu mendapatkan F karena dia sendiri, jadi dapat setengah bagian aja langsung dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Yang keempat, ini ada contoh soal dari golongan 4. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu P meninggal dunia dengan meninggalkan harta sejumlah 200 juta dan ahli waris G dan H.
dari garis ayah dan I, bibi dari garis ibu. Berapa bagian masing-masing dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 858. Pembagiannya yaitu pembagian harta waris dibagi menjadi setengah terlebih dahulu untuk garis keturunan ayah dan ibu. Garis ayah G sama dengan 1/2 kali setengah sama dengan 1/4 bagian dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Begitupun H mendapatkan 1/4 bagian dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Garis ibu karena dia sendiri jadi setengah aja langsung dibagi kali 200 juta sama dengan 100 juta. Sini ada contoh soal kedua dari golongan 4 yaitu P meninggal dunia dengan meninggalkan harta 180 juta dan ahli waris J, K, dan L yang merupakan anak dari bibi si P dan garis ibu M dan N anak dari paman dan dari garis ayah. Berapa bagian masing-masing dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya masih sama dengan contoh soal yang tadi itu pasal 858. Pembagiannya adalah harta waris dibagi setengah terlebih dahulu untuk garis keturunan ayah dan ibu. Garis ibu yaitu J, K, dan L mendapatkan setengah dikali 1/3 sama dengan 1/6 bagian dikali 180 juta jadi 30 juta. Jadi masing-masing per kepala dari bagian garis ibu mendapatkan 30 juta. Yang kedua ada garis ayah yaitu M dan N mendapatkan setengah dikali setengah sama dengan 1/4 bagian dikali 180 juta sama dengan 45 juta. Jadi dari bagian garis ayah mendapatkan 45 juta per kepala. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.